Saat menjadi pemimpin, banyak keajaiban terjadi. Kemudian dikatakan, domba-dombaku harus mendengar suaraku. Aku rela mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku. Tetapi babi juga berkata kepada beberapa orang, kalian bukanlah domba-dombaku. Kepada siapa babi berkata, kalian bukanlah domba-dombaku? Mari kita baca. Karena Tuhan Kristus berkata bahwa dia akan menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya, agar domba-domba memperoleh hidup yang kekal. Lalu orang-orang Yahudi mulai bersengketa. Di antara mereka banyak yang berkata, Yesus telah dirasuki roh jahat, dan juga menjadi gila. Mengapa kita harus mendengarkannya? Orang lain berkata, orang yang dirasuki roh jahat tidak mungkin mengatakan hal seperti ini. Orang jahat tidak mampu membuka mata orang yang buta. Dia baru saja membuka mata orang yang buta. Kita semua telah melihatnya. Mereka lalu berdebat. Kemudian, banyak orang Yahudi berkumpul mengelilinginya. Lalu mereka berkata kepadanya. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, sampai kapan engkau akan membuat kami bingung dan ragu? Jika engkau adalah Kristus, maka beritahulah kami dengan jelas. Kemudian Yesus menjawab mereka, aku sudah memberitahukan hal itu kepada kalian. Hanya saja kalian tidak percaya. Apa yang kukerjakan atas nama Bapa-Ku dapat menjadi kesaksian bagiku. Hanya saja kalian tidak percaya, karena kalian bukanlah domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku juga mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku akan memberikan mereka kehidupan yang kekal. Mereka tidak akan pernah binasa. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Maksudnya adalah mengatakan, orang-orang Yahudi kemudian berkumpul mengelilinginya. Lalu mereka berkata kepada Tuhan, sampai kapan engkau biarkan kami ragu dan bingung? Sampai kapan sebenarnya? Bukankah engkau Kristus? Berkatalah kepada kami. Tetapi Tuhan berkata, aku telah memberitahukan semuanya kepada kalian. Tetapi kalian tidak percaya. Maksudku, aku sudah memberitahukan semuanya kepada kalian. Tetapi kalian tidak percaya. Hal itu membuat mereka sangat heran sehingga berkata, apakah dia benar-benar merasa cemburu? Kemudian suatu ketika Tuhan hampir mengorbankan diri oleh Cayapha. Pada saat itu, sidang imam besar berkumpul. Dia kemudian memanggil sidang. Aku perintahkan engkau untuk bersumpah demi Allah yang terpuji kepadaku. Apakah sebenarnya engkau adalah anak Allah? Kristus tidak akan mengampuni. Kemudian dikatakan, bahkan Cayapha pun meragukannya. Apakah sebenarnya itu benar atau tidak? Dia juga diliputi kebingungan dan keraguan. Lalu dia berkata, aku telah memberitahumu. Akulah, tapi mulai sekarang, kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang dari langit. Pada waktu kedatangannya, imam besar Cayapha langsung merobek pakaiannya. Merobek pakaiannya sendiri. Kemudian dikatakan bahwa Yesus telah mengucapkan kata-kata yang menghujat. Tetapi apakah Tuhan Yesus kita bukanlah anak Allah? Kita tahu sungguh, dia adalah anak Allah. Dia adalah Kristus, Juru Selamat. Tetapi mengapa pada waktu itu orang-orang tidak mau menyadari, padahal mereka telah melihat begitu banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak percaya, mereka juga terpaksa sedikit meragukan, mungkin karena, akhirnya, mereka lalu bertanya kepada Tuhan, dengan berkata, aku sudah memberitahukan semuanya kepada kalian. Aku telah membuka mata orang buta. Kalian semua telah melihatnya hari ini. Aku baru saja membuka mata orang buta. Orang yang sejak lahir buta. Aku telah membuka matanya. Semua hal itu bisa kutelakan kepada kalian. Akulah Kristus. Akulah anak Allah. Hanya saja kalian tidak percaya. Karena kalian bukanlah domba-dombaku. Maka, seperti saudara sebedus yang menyampaikan kebenaran, dari tahun lalu hingga tahun ini, ada yang telah mendengarnya selama lebih dari setahun. Lalu kemudian berkata tentang Sibo. Kemudian lagi berkata tentang Sibo berbicara. Itu tidak benar. Lalu pergi. Dan juga melawan saudara Sibo. Jadi apa alasannya? Memenuhi firman Alkitab yang berkata, mereka bukan domba Sibo. Karena domba Sibo, mereka mengikut dengan egois. Mengikut dengan egois. Mereka bukan domba saudara Sibo. Mereka yang akan pergi, Tuhan berkata, kamu bukan dombaku. Dombaku mendengar suaraku. Mereka mengenal aku dan mengikut aku. Aku memberi mereka hidup kekal. Domba-domba mendengar suara Tuhan. Bukan domba-domba itu. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Kita semua tahu bahwa Bapa memberi karunia. Pastinya akan mendengar. Jika karunia tidak diberikan. Meski Tuhan melakukan mujizat. Mengapa? Mengajar mereka pun mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Karena Bapa tidak memberikan mereka kepada Tuhan. Karena mereka bukan milik Bapa. Bukan milik Tuhan. Jadi mereka tidak mendengar. Amin.